Selamat pagi anak-anak. Untuk hari ini sebelum kita mulai pelajaran, supaya nanti pembelajaran berjalan dengan lancar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Mas Dapat sebagai pemimpin ketua kelas untuk memimpin berdoa. Siap beri hormat kepada Pak Guru. Terima kasih, semoga nanti pembelajaran berjalan dengan lancar. Untuk hari ini siapa yang tidak masuk? Naura sama Naura. Ya, yang tidak masuk karena sakit, semoga nanti cepat sembuh dan bisa masuk belajar bersama kalian. Ya, sebelum pembelajaran dimulai hari ini, bagaimana perasaan kalian untuk hari ini? Pagi hari ini? Senang ya, kemarin mungkin habis menonton karnaval di Tenganan ya siapa? Ya, tidak. Ya, hari ini kita nanti akan belajar ya tentang pembelajaran baru di kelas 5 tentang coding dan kecerdasan artifisial. Ya. Jadi nanti kita di kelas 5 yang baru ini ada mata pelajaran baru ya. Mungkin bagi kamu, bagi Pak Putri juga baru tahun ini nanti ada tentang coding dan kecerdasan artifisial. Nah, nanti itu tentang apa? Ya? Itu nanti kita bahas bersama, kita pelajari bersama. Nah, sebelum itu, mari kita masih dalam semangat Hari Kemerdekaan. Kita menyanyikan lagu wajib untuk menyanyikan lagu wajib Hari Merdeka. Silakan anak-anak berdiri dulu. Mulai ya, 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tanpa merdeka. Selama
Merdeka. Merdeka. Terima kasih, silakan kembali. Ya, karena untuk hari ini ya kita akan belajar tentang apa tadi coding dan kecerdasan artifisial, pengenalan pola berpikir komputasional. Ya, jadi nanti kita akan bermain tentang pengenalan pola berpikir secara komputasional itu bagaimana? Ya, pola. Nanti untuk proses pembelajaran ya, tebak pola dan diskusi kelompok, kalian nanti bisa menjelaskan konsep berpikir komputasional, ya. Jadi nanti kamu akan menjelaskan ini. Terus yang kedua, identifikasi pola, kesamaan atau keteraturan dalam serangkaian data sederhana. Terus yang ketiga, menggunakan pola yang ditemukan untuk memprediksi elemen berikutnya dalam suatu urutan. Yang keempat, menghubungkan kemampuan mengenali pola dengan cara kerja teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti kita akan belajar mata pelajaran baru tadi tentang coding dan kecerdasan artifisial. Nah, yang pertama ini adalah tentang pengenalan pola. Nah, sebelum itu silahkan anak-anak berdiri lagi, silahkan berdiri. Nah, coba ini gambar ya. Yang pertama itu nanti jongkok, terus apa? Berdiri. Terus yang ketiga adalah tekuk ya, seperti apa? Berdiri dan nanti tekuk. Siap semua? Nah, hitungan 1 jongkok, 2 berdiri, 3 tekuk. Siap ya? Mulai 1, 2, 3, 1, 2, 3. Terima kasih. Silakan duduk. Sekarang pertanyaan Pak Puji, Mas Dimas. Setelah bertepuk apa tadi? Setelah bertepuk kegiatan apa yang kamu lakukan? Setelah bertepuk apa? Ayo, setelah bertepuk terus apa? Setelah jongkok berdiri. Setelah berdiri itulah yang namanya apa itu? Pola ya. Setelah jongkok berdiri terus tepuk. Setelah tepuk jongkok lagi terus apa? Berdiri tepuk. Nah, itu pola. Nah, itu berpikir secara komputasional. Jadi nanti berpikir menyelesaikan masalah ya seperti apa program komputer. Kalau mungkin kamu apa di HP ya, misalnya mau WA, ngetik apa itu Cak, tulisan misalnya SDN 3 unggul, di situ itu sudah muncul ya SDN, terus ada lanjutannya tinggal klik. Nah, itu kita nanti akan apa bermain tentang pola ya. Mengapa pola itu penting? Pola, pengertian pola dulu ya. Sesuatu yang berulang dengan cara tertentu. Tadi, misalnya habis jongkok, berdiri, tepuk. Jongkok, berdiri, tepuk. Nah itu pola. Sesuatu yang berulang dengan cara tertentu. Misalnya contoh lagi dalam apa sehari-hari ini. Kemarin hari Senin pakai baju apa? Merah, putih. Rabu Kamis batik. Selasa Rabu batik. Kamis merah putih. Nah, itu kan pola. Juga pola ya dalam memakai baju. Terus contoh lagi misalnya kamu pernah melihat mungkin gambar atau bentuk zebra atau zebra cross kalau di jalan raya, warnanya apa? Hitam dan putih. Setelah hitam putih, nah itu pola. Jadi pola itu sesuatu yang berulang dengan cara tertentu.
Tuh, jadi berulang, berurutan, beraturan, ya terstruktur. Nah, berpikir komputasional nanti membantu kita memecahkan masalah yang rumit dengan membaginya menjadi bagian-bagian kecil. Dan langkah inilah dalam menemukan pola atau kesamaan. Contoh lagi, misal ketika mendung, berarti ono mendung, setelah itu apa? Hujan. Itu pola, ya, pola. Terus berbagai bentuk pola. Nih, yang pertama pola visual. Yang pertama pola visual contohnya adalah pola gambar. Ini gambar apa? Matahari. Matahari, setelah matahari bulan. Setelah bulan matahari. Setelah matahari bulan. Selanjutnya apa? Matahari. Pinter. Ya. Terus pola warna. Ini warna apa? Terus terus hijau, pola warna. Jadi berulang. Terus pola bentuk. Ini gambar apa? Terus lingkaran. Terus segi. Terus lingkaran. Coba yang lain diam. Saya mau tanya Mas Viko. Setelah lingkaran ini apa Mas Viko? Segi. Tangan buat Mas Viko. Jadi, bentuk pola yang pertama pola visual. Ada pola gambar, ya, matahari, bulan, terus matahari lagi, bulan, setelah bulan adalah matahari. Terus pola warna, ada warna merah, hijau, merah, hijau, merah. Pola bentuk, ada segitiga, persegi, ini lingkaran ya, bukan telur. Ini kalau kita dengan lingkaran ya. Terus ini segitiga, persegi, lingkaran lagi, setelah lingkaran berarti persegi. Ini kan berarti sesuatu yang berulang. Ya saja. Jadi misalnya setelah ini nanti ini, setelah ini itu, nah berulang. Setelah sampai situ kembali lagi ke depan. Atau waktu kamu bermain, misalnya bukan soto atau apa, dari depan sampai belakang ya. Terus kembali lagi toh ke depan. Nah itu kan pola juga dalam kehidupan apa permainan kamu, atau mungkin dalam permainan apa yang pakai genteng itu loh, eklek ya. Nah misalnya England, nah itu juga kan kamu dari sampai ujung kembali lagi toh biasanya. Itu juga pola dalam permainan. Sampai sini mungkin ada pertanyaan, Mas Fatah? Tidak? Mas Lila? Mbak Nova? Tidak. Terus yang kedua, nah, ada pola angka. Kalau kita bentuk 1, 2, 3, 4, 5 sampai 100 sampai berapa? Mulai itu ada pola angka. Contoh misal di sini. Dari angka 5, terus 10, terus 15, terus 20, ya. Ini kalau kamu lihat dari 5 ke 10 itu polanya berapa? 5. Ya. Dari 10 ke 15, 5. Setelah 20 berarti berapa? 20. Dan angka selanjutnya, ya. Jadi ini pola. Naiknya 55 yuk. Urut 55 ya, seperti perkalian 5 kalau perkalian 4 ya 4 sama. Terus contoh lagi pola dalam cerita, banyak ya. Dalam dongeng, misalnya kamu nonton cerita atau film, ada tokoh jahat, seringkali pada akhirnya akan kalah. Yaitu sebuah pola dalam cerita. Jadi apa? Ketika menonton cerita atau sinetron ya, kamu melihat di YouTube atau apa, nanti biasanya setelah itu akhirnya akan menang. Nah, itu pola.
untuk berbagai bentuk pola ya. Yang pertama tadi ada, saya kembali lagi ya, ini ada pola warna dan sebagainya, pola angka, pola cerita. Oke, bentuk-bentuk pola. Ada pertanyaan? Sekarang kalau tidak ada, bisa bagi menjadi 5 kelompok. Kamu berdiskusi dengan teman kamu nanti dalam satu kelompok, terus nanti dipresentasikan di depan. Ya, siap? Siap, Mas Helga? Ya, jadi nanti dipresentasikan ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke, saya bagikan lembar kelompoknya ya. Kelompok 1, kelompok 3. Silakan berdiskusi dengan teman kamu. Kelompok 5, kelompok 4. Coba untuk soalnya perhatikan dulu. Yang pertama ya, ada gambar ya, ada gambar ini apa, persegi, terus segitiga, lingkaran dan sebagainya, dan nanti kelanjutannya apa, alasannya apa ya. Nah, terus yang kedua, dari huruf Z, Y, X, B, P. Ini hurufnya dibalik bocah. Halo. Halo. Oh lala. Coba ini hurufnya dibalik ya. Nanti setelah P itu huruf apa? Kamu jelaskan alasanmu. Untuk nomor 1 dan nomor 2. Terus nomor 3. Tebak kata. Makan ikan, nasi, ubi. Jika digabung huruf awalnya menjadi kata apa? Ya. Terus yang keempat, setiap hari Senin ini, dan nanti seragam apa yang dipakai Budi pada hari Senin minggu depan. Ya. Silakan waktu berdiskusi 10 menit. Silakan diskusi. Ayo Mas Dapa, contohnya apa? Bila apa? Kalau ada kesulitan, silakan ditanyakan. Kalau ada kesulitan, ditanyakan. Sudah? Cepat sekali kan? Sudah? Kelompok 5 sudah belum? Kelompok 4? Sudah? Belum. Kelompok 2? Kelompok 1? Oke, coba sekarang untuk yang presentasi dulu. Ini kelompok 4. Nah, ayo Pila, kamu maju. Ya, bawa. Presentasikan. Ya sudah, terima kasih tepuk tangan buat kelompok A. Selanjutnya kelompok 2. Silakan kelompok 2.
Ya sudah, tepuk tangan buat kelompok satu, siapa? Kelompok satu. Ya. Ini, yuk. Tebak nomor 3, kalau itu digabung dari awal kata menjadi kata apa, Cak? Minum. Minum. Nah, ya. Makan, ikan, hasil biar yang bentuk kan. Selanjutnya kelompok 2. Kelompok 3 ya. Kelompok 2 sudah, maaf. Ya sudah. Nomor 4 berarti dia akan memakai apa, Cak? Minggu depan seragam merah putih kembali. Ya, tepuk tangan buat kelompoknya Mas Jama. Kelompok terakhir, kelompok 5, siapa ini? Sofi Musika. Semangat kita. Pramuka, orang semangat ya. Ya, terima kasih. Silakan dulu. Tepuk tangan buat kelompoknya 5. Oke, kalian kelompoknya sudah bekerja dengan baik dan luar biasa. Yuk kita tepuk semangat dulu. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Luar biasa. Ini pembelajaran menyenangkan ya. Tenang anak. Oke. Jadi kita ulas kembali untuk diskusi kelompok kamu nomor 1. Coba ya. Semua sudah menjawab dengan apa tepat ya. Jadi setelah lingkaran berarti apa? Persegi. Karena alasannya dia akan berulang ya. Kembali lagi. Coba huruf nomor 2. Ini yang kamu jebakan. Budget, Z, biasanya kan P, W, X, Z. Ini dibalik. Ya. Setelah P berarti apa? Karena dia mundur ya. Nah, dibalik ya. Dari P terus U. Orang P terus Y, E. Nah, untuk kelompok diskusi sudah selesai. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Nah, terus kita sebelum mengakhiri pembelajaran, ya, untuk refleksi dulu ya, untuk pembelajaran hari ini, ya. Tadi apakah menemukan pola tadi membuat soalnya lebih mudah dipecahkan? Tadi dalam diskusi kelompok, kamu mudah apa tidak tadi? Mudah. Ya. Jadi hebat, kamu semua hebat. Nah itu kemampuan kamu tadi bisa digunakan dalam setiap hari oleh teknologi. Ya inilah yang dinamakan dengan kecerdasan artifisial. Ya, atau nanti berpikir secara komputasional. Contohnya ini saat mungkin kamu membuka YouTube, yang kamu sering buka itu tentang apa? Di situ nanti yang akan muncul TikToknya tentang bal-balan. Pasti di situ yang muncul banyak TikTok sepak bola. Terus ini saat keyboard HP menebak, dia kan bisa menebak kata selanjutnya. Misalnya ketik Helga Desa Mumbul, di situ nanti kan kamu ngetik N, dia terus muncul ya, Cak. Di bawah itu loh, kalau misalnya kamu ngetik apa itu WA, menulis kata, ya toh? Itu kan nanti muncul lagi pola. Karena belajar dari pola mengetik sering kali kita gunakan. Terus, nah ini cara kerja kecerdasan buatan atau artificial intelligence.
akan mengenali berbagai jutaan pola. Nah ini adalah dasar nanti untuk pembelajaran coding. Nanti selanjutnya anak-anak kita akan belajar membuat misalnya permainan secara online, ya. Belajarnya lewat laptop atau HP. Nanti lebih menarik. Ini hanya pengenalan untuk mapel apa yang baru, ya. Jadi nanti untuk selanjutnya minggu depan kita akan belajar lebih seru lagi, ya. Yang seringkali kamu suka HP untuk bermain game, dan nanti di situ kita akan membuat game bersama, ya. Nah, asik kan membuat game seru. Nah ini pembelajaran. Ini untuk refleksi. Terus selanjutnya kesimpulan. Coba sekarang kita simpulkan bersama-sama tadi selama pembelajaran ini, ya. Kita simpulkan bersama. Coba dibaca Mas Gapa yang keras. Kesimpulan, jadi berpikir komputasional bukanlah berpikir seperti robot, tetapi berpikir secara cerdas untuk menyelesaikan masalah. Dan langkah pertamanya yang sudah kita pelajari hari ini adalah mengenali pola. Dengan melatih kemampuan ini, kita bisa mencegah banyak masalah. Ya, terima kasih. Jadi hari ini kita belajar mengenali pola, itu berpikir secara komputasional. Jadi bukanlah berpikir seperti robot, tetapi berpikir secara cerdas untuk menyelesaikan masalah. Dan langkah pertama ini kita sudah pelajari untuk mengenali pola. Karena nanti dan melatih kemampuan kita bisa memecahkan banyak masalah. Nanti belajar akan semakin asik di pembelajaran apa ini coding, untuk apel coding dan kecerdasan artifisial. Sampai ini ada pertanyaan tidak? Tidak. Dan sekarang kalau tidak ada, untuk hari ini pembelajaran saya akhiri, dan anak-anak belajar di rumah, ya, untuk membaca materi berikutnya, sehingga nanti dalam pembelajaran minggu depan tentang coding, ya, anak-anak semangat untuk belajar. Dan sebelum saya akhiri, tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Untuk hari ini belajar menyenangkan. Saya akhiri. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.